kontrol moneter internasional, mereka katakan perbankan syariah is solution. Kalau perbankan syariah sebagai solusi, maka politik syariah juga solusi, militer syariah juga solusi. Jadi umat Islam yang ragu Islam sebagai solusi, berarti dia batal Islamnya. Ya, sudah jam 6, kita buka tanya jawab. Silakan mic-nya dipersiapkan. Kata berjawab, gayung bersambut. Silakan, mulai dari bapak-bapak dulu. Kesempatan ada di depan, angkat tangan. Ada lagi bapak-bapak? Siap-siap. Kosong, sebentar Pak. Ibu-ibu, supaya kita langsung, ada di depan juga. Bapak di depan, ibu di depan, kita dengarkan dua penanya pertama. Silakan Mas. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang saya bisa berkumpul di sini. Ada satu hal yang membuat saya pesimis dan miris melihat kondisi bangsa ini. Saya ingin tanya kepada Ustaz, sebenarnya sikap kita menghadapi situasi yang seperti ini bagaimana Ustaz? Itu saja cukup. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ali siap-siap Quran nanti surat 3139. Baik, kita lanjut dulu yang kedua. Ibu kita di depan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertanyaan saya ini bersambung mungkin di kajian kemarin di Pak Sukadipolo juga dengan kajian di sini yang beberapa waktu yang lewat. Begini Ustadz, untuk kemarin materi dakwah wanita sekarang ini kelihatannya dakwah itu apalagi mau pemilu ini kok banyak sogok barang atau uang itu langsung digelontorkan ke kampung-kampung itu, misalkan itu kira-kira halal nggak Ustadz? Kalau kita kan ikut menikmati, misalkan digelontor kursi sekian ratus seperti itu, dipakai rame-rame di RT gitu Ustadz. Nah, yang ingin saya tanyakan, yang seperti itu boleh dinikmati nggak Ustadz? Satu, kemudian di suatu kampung itu misalkan kita ingin mencontoh cara Rasul menjinakkan umat secara halus tapi tidak terasa, tanpa materi Ustadz. Karena kalau dengan materi itu kelihatannya cepat Ustadz. Tanpa materi, ini apakah hanya ngaji, efeknya dalam masyarakat itu tidak bisa cepat Ustadz. Ini saya ingin menanyakan cara-cara efektif dakwah dalam masyarakat. Ini dengan cara yang murah, tapi luar biasa hasilnya Ustadz. Matur suwun jazakallah khairan katsiran. Mudah-mudahan jamaah bersabar. Adab majelis itu tidak meninggalkan majelis hanya karena Anda kurang srek atau Anda kurang mantap. Kecuali Anda ada uzur syar'i. Anda harus berangkat jagong atau Anda harus ke rumah sakit gantian aplusan jaga. Saya maklum, atau ke kantor kalau ada yang kerja. Pertama mari kita dengarkan Al-Qur'an surat 3 ayat 139. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Wala tahinu wala tahzanu in kuntum a'launal mu'minin. Jadi siapa orang bisa membayangkan ada subuh gabungan remaja sampai 1.300? Siapa orang bisa membayangkan ada subuh remaja bisa 7.500 orang? Majelis ini kalau saya mengikuti kemauan orang, Ustadz jangan subuh-subuh, nanti aja jam 6. Terlalu banyak yang minta gitu. Ternyata kadang kita jalan bisa kok. Ya. Karena kalau boleh saya katakan untuk Bapak yang bertanya, pesimisme antum itu wajar. Saya juga suka begitu.
Tapi apa kata dalam sebuah hadis qudsi? Aku tergantung sangka-sangka hambaku. Saya bisa buktikan bagaimana teman di Lampung Utara itu calon bupati mengalahkan para oligarki, bisa. Kan saya bilang berkali-kali, kita mau menang, kita rancang kemenangan. Tapi merancang kemenangan bukan pakai YouTube di live. Itu mah namanya dakwacan ngumpet. Kayak onta ngumpet, enggak onta. Saya ngumpet tapi punduknya kelihatan. Ya jangan begitu. Gini mas, saya tahu antum pesimis, saya juga kan wajar. Saya nggak nyalahkan. Maka dari itu yang perlu kita lakukan, jangan terlalu banyak mengeluhkan persiapan lawan. Nanti kalau kita tengok dalam surat Al-Anfal ayat 11 dan 12 itu akan ada kalimat Allah akan jatuhkan rasa takut di hati mereka. Dalam filosofi jihad, kalau kau berjihad di jalan Allah, jeleka engkau orang yang berani dengan berani hanya karena Allah, tidak ada yang lain. Maka Allah jatuhkan rasa takut di hati mereka. Siapa orang bisa membayangkan negara kita merdeka? Siapa orang bisa membayangkan ketika Belanda datang lagi? Dan Anda semua harus tahu bahwa yang namanya Soekarno itu minta agar kita menyerah. Apa jawaban Jenderal Sudirman? Jenderal Sudirman itu adalah seorang pemuda Muhammadiyah, guru madrasah sanawiyah. Biar tahu bahwa orang bergerak dengan resolusi jihad tanggal 22 bulan Oktober tahun 1945 yang bernama Bung Tomo, dan dia adalah orang yang mendapatkan arahan dari yang bernama Hasyim Asy'ari atau pendiri NU, maka lahirlah resolusi jihad. Itu atas permintaan dari orang yang bernama Sudirman. Tetap yang hebat Bung Tomo, ya takbir, ya. Tahukah kita siapa Sudirman? Sudirman ini adalah pemimpin Hizbul Wathan, Pandu Muhammadiyah, dan dia mendapatkan perintah dari PB Muhammadiyah untuk memimpin perlawanan melawan agresi Belanda yang pertama dan kedua. Jadi nggak perlu merasa paling berjuang. Kita tahu ada resolusi jihad ditetapkan sebagai hari santri. Tapi jamaah perlu tahu kita juga punya pejuang yang sangat terkenal. Siapa orang akan bilang ini jenderal besar pertama ya Jenderal Sudirman. Jenderal besar kedua Pak Harto. Ya, saya nggak bisa menerangkan sebabnya, pokoknya ada dua aja. Nah kembali kepada pesimisme. Pesimisme itu adalah yang wajar karena kita lihat di negeri kita ini masyarakatnya tidak militan. Habib Rizik ditangkap, mana kita reaksi? Waktu Habib Rizik pulang dari Mekah tanggal 10 November 2010, apa kata Bapak Mahfud MD? Nggak mungkin, 5.000 juga belum tentu. Ternyata yang datang 3 juta orang. Kenapa ketika Habib Rizik ditangkap tidak dikawal oleh 3 juta orang? Apa patut diduga masyarakat Indonesia ini masih pengecut, tidak mau ambil resiko, tidak berani mati. Ini kita nggak usah tersinggung ya, mungkin saya gitu juga. Artinya militansi masyarakat kita itu belum terbangun. Makanya saya ya melalui Pak Zainal selalu saya minta nasihat terus, Pak Zainal ini gimana. Jadi kita ingin jadikan pengajian ini pengajian yang eksis. Dan saya komitmen, saya akan temui nanti Danrem, saya akan temui nanti Kapolres, Kapolda, Pangdam, saya akan temui mereka. Kita ini di negara kita sendiri, dan saya punya pengalaman langsung, ternyata kalau kita ketemu dengan orang nomor satunya dan kita terangkan konsiderannya, filosofi dan logika dasarnya, biasanya mereka terima. Buktinya aja Rocky Gerung juga memberikan pembekalan kok di Mahkamah Agung. Ya kan? Rocky Gerung kan kalau ngomong lebih nyelekit dari saya. Ya kan? Tapi dia memberikan pembekalan di hadap hakim-hakim agung di kantor Mahkamah, di kantor lagi, bukan di restoran. Ya, jadi jangan pernah gentar dengan kemenangan untuk kejayaan Islam. Siap bela Islam? Ibu-ibu siap bela Islam? Siap memenangkan Islam? Takbir! Allahu Akbar. Kita akan menang. Aku tergantung sangka-sangka hamba. Kenapa kita begitu pesimis? Karena orang Islam dalam berpolitik, sering saya bilang, kaum muslimin di negeri kita ini dalam berpolitik mati sebelum ditembak. Bayangin Pak, belum ditembakin mati. Begitu downnya, begitu mindernya, begitu tidak menang Pak. Lihat Anies Baswedan selama jadi gubernur Jakarta. Bukan hanya masjid yang dikasih sumbangan rutin, gereja juga, wihara juga. Itulah pemimpin Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Tapi kalau partai tertentu, kalau dia menang di daerah dapilnya, jalan seluruhnya nggak dibangun, rusak. Seorang pemimpin ketika dia maju dari partai tertentu, ketika dia sudah jadi, dia akan memimpin keseluruhan. Jadi kalau nanti Alfian Tanjung jadi gubernur Jawa Tengah, jangan salah kalau saya nanti akan bilang sama staf ACC pembangunan gereja, berapa? 2,5 juta. ACC pembangunan masjid, 2,5 miliar. Oh, saya penguasa, mau apa? Iya. Kan saya udah bantuin lah, dia dibantu di Vatikan banyak kok, dibantu dari internasional banyak kok. Kenapa bantuan luar negeri bermiliar-miliar bahkan bertriliun-triliun? Karena gereja-gereja di Eropa itu dijual, nggak laku. Yang datang paling-paling 12 orang, yang akung, yang uti, yang jalan miring-miring. Ya, Muhammadiyah sudah membeli gereja besar di Spanyol kurang lebih 3 bulan yang lalu. Itu tinggal kita tanya, NU udah berapa beli masjid di sana? Malah jagain gereja anak buahnya. Ya itu tadi, saya nggak marah, logika dong. Ya, makan malah menganggap khilafah itu nggak perlu, lebih bagus kita beriman pada PBB. Qurannya apaan Qurannya? Ya kan, saya sih nggak nyindir kalau dia ngomong sendiri di depan umum, saya kasih tahu doang, orang Islam berjuangnya pakai Quran sama hadis. Rujukannya yaitu perjuangan Islam yang diawali dengan khulafah Rasyidah. Sistemnya khulafah Rasyidah, pemimpin namanya khilafah. Lah orang Islam benci sama khilafah. Kacanya pecah kali ya. Nah, jadi untuk pesimistik itu kita wajar, tetapi jangan diperturutkan. Ya, siap memenangkan wali kota Solo yang berkarakter Islam? Nanti kita suruh maju Pak Indratno jadi wali kota. Wah, wah yang lain langsung cemburu di hujan. Ustaz Afin ujung-ujung, enggak, Bapak boleh kalau mau maju. Kita tuh gitu, kalau orang lain maju kita menggerutu, bila dipersilakan maju nggak mau maju, itu penyakit orang pribumi. Orang. Tapi giliran yang lain, mosok orang Padang jadi gubernur Jawa Tengah. Giliran Cina nggak apa-apa, ropopo. Udah jelas Cina itu kafir dan Cina itu tidak pernah merasa sebagai bangsa Indonesia. Jelas dengar penjelasan dari Ustadz Jazir. Dalam penjelasan yang detail, Ustadz Jazir mengatakan bahwa orang-orang Cina itu hanya ingin menjadi warga negara Indonesia, tapi dia tidak pernah merasa sebagai bangsa Indonesia. Baca lagi nanti di Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa bedanya menjadi warga dan menjadi bangsa. Kalau orang Arab tidak, orang Arab itu kalau Habib Rizik kan pulangnya ke Indonesia, dia nggak mau lama-lama di sana. Anies Baswedan, kakeknya Ayer Baswedan. Ayer Baswedan lah yang keliling sampai ke Mesir, keliling sampai kemana-mana untuk awal kemerdekaan kita. Mendapatkan pengakuan dari Mesir dan Palestina, itu diantaranya adalah kerja tangan dari kakeknya Anies Baswedan. Oh kalau gitu Ustadz Alfian dukung Anies Baswedan, ya bisa belum. Ya kalau nanti yang dimajuin Habib Rizik dan kita bisa setuju ya Habib Rizik jadi presiden. Wah kayaknya udah berubah nih wajahnya Mas Didi, nggak setuju ya? Mas Didi kenapa mau jadi presiden? Kakek saya aja deh. Gitu ya. Ibu, ini pertanyaan bagus. Dakwah sogok menyogok. Sebetulnya bukan nyogok. Saya mau kasih gojekan dikit. Giliran ngumpulkan uang atas nama negara. Giliran bagi-bagi barang atas nama gua. Nggak malu lah ya. Ini dalam nih ngomong nih. Kalau nggak ngerti juga nanti keceplos omong. Jangan sampai keceplos ya. Ngumpulkan uang atas nama negara. Betul? Giliran bagi-bagi uang bukan uang dia, uang negara atas nama dia. Nggak malu lah ya. Itu watak-watak orang yang nggak punya akhlak begitu. Itu kebanyakan itu produk revolusi mental begitu. Anda tahu rumahnya Pak Anies Baswedan sangat sederhana. Saya tidak, dan tolong camkan, ini terlihat di seluruh dunia. Saya tidak dalam posisi membanggakan, tapi paling tidak kita harus jujur. Ya, kalau ada peluang dan kemampuan membuat otonomi pengembangan pencalonan, kita akan majukan Habib Rizik. Karena orang Arab di Indonesia menjadi Indonesia 100%. Nggak ada orang Arab pengen pulang ke Arab tuh nggak ada ceritanya. Orang Arab di sini apalagi udah jadi orang Indonesia. Buktinya banyak kalau kita lihat. Lihat tempat Pegangsaan Timur nomor 59, tempat pembacaan teks proklamasi itu oleh Yusuf Martak tuh pamannya di situ. Dia keturunan Hadramaut. Nah jadi kepada ibu soal sogok menyogok seperti itu, kita kalau dikasih bilang aja bukan dari Allah,
ini dari negara. Saya dari dulu juga gitu, kalau ibu-ibu mau kenal saya dari dulu gerakan saya sering dibantu oleh banyak kalangan pejabat-pejabat. Saya terima, nggak ada saya nolak. Tapi besok saya mendemo dia, saya korlapnya. Bingung kan, dikasih duit. Dia ngomong lagi kencang-kencang sama wartawan, saya samperin lagi depan wartawan. Bapak kemarin ngasih buat apa? Karena ada satu mentalitas, apabila orang mendapatkan bantuan dari seseorang, maka yang memberi merasa menjadi Tuhan dan mengatur yang diberi. Yang kedua, ada mentalitas orang apabila mendapatkan bantuan dari seseorang, maka dia merasa jadi hamba dan jadi budak si pemberi. Itu mental anak jajahan Belanda. Kenapa orang-orang menyoblos sesuatu, lalu karena dikasih uang lalu nyoblos? Mari buktikan Pilkada DKI. Pilkada DKI putaran kedua tanggal 19 bulan April tahun 2017. Hampir pasti 80% yang namanya sembako, yang namanya amplop-amplop berisi uang dipulangkan oleh ibu-ibu. Top ibu-ibu waktu itu. Ahok, gua enggak doyan sama sembako lo. Ahok, gua enggak mau amplop dan isinya dari lo. Kenapa ini perlu ditanamkan? Ini tadi cerita tadi. Sekarang ini masyarakat kita sering tidak mengerti sebuah logika perjalanan. Suka membeli penderitaan jangka panjang dengan harga murah. Ya, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau nanti ada calon wali kota, calon DPR, kalau dia main-main uang, Anda jangan tanggung-tanggung. Saya tanya nih, bapak ini nih, Pak, kalau ngasih uang belanja sama istrinya sehari berapa? 1 juta. Ya, tentunya minimal 100. 200. 100 ribu. Kalau sehari 100 ribu, sebulan berapa? 3 juta. 5 tahun? Setahun dulu, biar gampang hitungnya. Setahun berapa? 3 kali 12. Berapa? 36. 36 kali 5. Jadi kalau ibu dan bapak mau dikasih oleh caleg, dikasih oleh calon wali kota bupati, mintanya sesuai dengan kebutuhan belanja per 5 tahun. Iya, jadi jangan tanggung. Karena nerima 100 ribu sama nerima 300 juta, kalau namanya sogokan mah hukumnya sama. Sama dengan orang berzina, enggak kok masuknya cuma dikit. Enggak bisa, berzina ya berzina. Enggak bisa bilang masuknya dikit. Pak Widodo marah sama saya nih. Enggak lah, ini supaya jelas. Sama dengan orang minuman keras. Saya minumnya cuma sesendok. Itu minumnya 1 drum. Yang namanya minum daging babi. Ibu nyoba daging babi cuma seujung ini. Saya coba doang kok. Daging babi. Haram gak Bu makan daging babi seujung dikit ini? Ya tetap haram. Orang hukumnya haram. Ya. Nah, terus yang kemudian tentang dakwah yang efektif. Dakwah yang efektif hanya ada pada 2 pihak. Yaitu orang yang berkeuangan dan orang yang berkekuasaan. Saya kasih ilustrasi. Katakanlah pilkada nanti tahun 2024 saya calon kuat jadi gubernur Jawa Tengah. Ternyata saya menang. Kebayang nggak kalau saya nanti akan segera mengeluarkan IMB seluruh masjid se-Jawa Tengah? Anda yakin saya akan tanda tangan tuh? Saya tanda tangan, ngapain dipersulit? Ya, Ustadz. Ibu bapak sekalian tolong perhatikan, masjid-masjid di Indonesia ini lebih dari 60% belum ada IMB. Apa itu IMB? Izin mendirikan bangunan. Kalau Anda punya bangunan tidak ada IMB-nya, nanti akan keluar perda di daerah itu. Bahwasanya proses penggunaan tanah dan bangunan di Jazirah Jawa Tengah. Perda nomor 12 tahun 2024 akhir. Dengan ini, karena gubernurnya bukan saya kan, gubernurnya masih dari ya begitu deh tetangga sebelah. Barang siapa rumah ibadah belum ada IMB-nya, pihak pemerintah Pemprov Jawa Tengah memberikan batas paling lambat 7 bulan dari surat ini dikeluarkan. Apabila 7 bulan tidak ada juga IMB-nya, maka secara otomatis rumah ibadah, apakah masjid, apakah gereja, apakah macam-macam itu akan menjadi aset Pemprov. Kemudian akan diganti dan difungsikan sesuai dengan kebijakan Pemprov. Saya nggak bergurau loh, Pak. Umat Islam itu sangat lemah di sini.
Makanya kita harus rebut kekuasaan politik. Kalau tadi ibu tanya yang efektif itu hanya dua. Mau berdakwah itu hanya dua mau efektif. Berkekayaan tok mentok tok. Berkekuasaan top mengetop top top. Iya. Coba bayangkan kalau wali kota Solo Alfian Tanjung kira-kira tuh masjid yang udah diresmiin tanggal 14 November. 14 November diresmiin sampai sekarang belum jelas. Sama orang nikah ya Pak ya. Nikahnya hari Sabtu tanggal 1. Udah mau 2 tahun setengah nggak boleh sekamar. Kasihan deh nikah. Ya kan gitu, itu kan peresmian kan berarti pengumuman kan. Semua orang datang. Saya coba ke sana diusir sama satpam. Mau ngapain Pak? Mau sholat. Nggak boleh Pak, nggak boleh sholat. Masjid nggak boleh buat sholat. Nunggu apa? Nunggu pelantikan jadi gubernur Jawa Tengah. Ya. Tuh kalau Betawi bilang ngerti tuh maksudnya kayak gitu ya. Ya, tapi ntar dulu, lo di Jakarta baru gue lawan, ya. Pokoknya di Betawi gak akan pernah kita kasih pemimpin yang tidak berkhidmat kepada Islam. Kita udah buktikan sejak tahun 50-an sampai hari ini. Karena generasi pitung pitulung tetap masih ada di seluruh jazirah Betawi. Alfian Tanjung anak Betawi asal Sumatera Barat. Ya, kita akan ikrarkan, langkahin dulu mayat kami kalau sampai Jakarta dipimpin oleh orang kafir dan orang yang tidak suka sama Islam. Sudah terbukti dulu malah ada Burhanuddin namanya Abdullah Ridwan kalau nggak salah tahun 50 itu gubernur Jakarta itu orang Padang. Tapi memang ada Heng Ngantung orang Cina. Ya Jakarta pernah juga sih ada gubernurnya orang Cina. Ya, ini saya jujur sejarah aja ya. Tetapi secara umum Jakarta tidak akan mentolerir gubernur yang memusuhi Islam. Kalau yang kemarin kita kalahin jelas-jelas memusuhi. Dia bilang jangan percaya sama Al-Maidah 51. Waktu kita sudah siang, kita cukupkan sampai di sini. Yang pengen tanya dan segala macam, kita bisa jumpa di event lain. Buat Ibu, saya sudah jawab, mau efektif dakwah Bu, berkekayaanlah dan berkekuasaanlah. Nggak ada yang bisa bantah itu. Ya, Ustadz Irfan sebagai ketua panitia subuh gabungan se-Jawa Tengah punya tabungan 50 triliun. Lalu Ustadz Irfan ternyata staf ahli gubernur Jawa Tengah. Selesai sudah. Nggak ada lagi ribut-ribut, nggak mungkin nggak jadi ya. Nah, tapi karena itu mungkin tidak kita pegang, kita harus cari siapa yang punya uang itu, kita datangi mereka. Oh, ada sesuatu yang lain. Selama sebelum ditutup atau selama saya belum ditutup atau sesudah ditutup? Tutup dulu. Terus berdoanya kapan? Berdoa dulu. Jangan kemana-mana pemirsa. Setelah berdoa ada door prize, diantaranya pergi naik haji. Kalau belum bisa naik haji, mampir ke rumah Bu Haji. Ya, sabar dulu ya, kita berdoa dulu. Nanti ada apa tuh? Dokumen-dokumen edaran kita ada kegiatan yang Bapak perlu bawa untuk menyampaikan pada pengurus-pengurus masjid di kampungnya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa aziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa idal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, di edisi bulan Februari ini kami telah menegaskan tentang sebuah konstruksi akhlakul karimah. Jadikan kami hamba-hambamu yang merujuk segala pikiran, perasaan dan kelakuan kami kepada Al-Quranul Karim, kepada sunnah-sunnah Rasulmu yang mutawatir. Ya Allah, jadikan majelis ini majelis yang kami agendanir setiap pekan ketiga dalam tiap bulannya. Sebelum Ramadan, kami masih berjumpa satu kali lagi. Karena Ramadan hari pertama jatuh tanggal 23 bulan Maret tahun 2023. Wahai Allah, jadikan pertemuan kami pagi ini pertemuan yang mengantarkan kami semakin beriman kepadamu, semakin mencintaimu, mencintai Rasulmu, mencintai kedua orang tua kami, mencintai istri dan mencintai suami kami, mencintai anak-anak dan keluarga kami, mencintai Indonesia Raya yang dalam bahaya atas invasi
bintang David dan bintang merah. Kami tahu situasi ini sangat berat, tapi kami pernah belajar dari para pendahulu kami, Bung Tomo dengan pekik takbirnya, Jenderal Sudirman dengan perang gerilyanya. Kami mohon tolong ya Allah, agar kami yang ada di majelis kajian Ustadz Alfian Tanjung ini, orang-orang yang menyadari bahwa kami belajar dan mengaji untuk menjadi pengikut-Mu ya Allah, pengikut Rasul-Mu ya Allah, tidak menjadi pengikut siapapun yang ada di muka bumi selain Allah dan Rasul-Nya. Tolong kami ya Allah atas berbagai persoalan yang sedang kami alami. Mungkin ada konflik kami dengan anggota keluarga kami, mungkin ada kesulitan ekonomi yang sedang mendera, mungkin ada penyakit yang sedang diderita, dan berbagai kesulitan yang kami alami. Kami mohon ya Allah, sembuhkanlah penyakit yang sedang kami derita. Mudahkanlah rezeki yang halal dan melimpah dan berkah untuk kesusahan ekonomi yang kami hadapi. Berikanlah kemampuan kami melakukan manajemen konflik terhadap sedikit komunikasi yang kurang baik dengan istri kami, dengan menantu kami, dengan besan kami atau orang-orang yang punya hubungan baik semulanya dengan kami. Wahai Allah yang Maha Rahman, jadikanlah Masjid Nurul Iman Kalitan ini menjadi masjid yang memberikan nilai jariah atas perjuangan seorang Jenderal Besar Muhammad Soeharto. Kan di penghujung akhir beliau sejak tahun 90-an, beliau banyak berkhidmat terhadap Islam, membentuk Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, membentuk Bank Muamalat, dan memberikan kemudahan para jenderal-jenderal Islam, para politisi Islam untuk eksis mengurus negara. Dengan segala kekurangan yang ada pada beliau dan pastinya kelebihan, semoga Pak Harto dan seluruh keluarganya senantiasa mendapatkan hidayah dari Engkau ya Allah. Dan kami yang ada di sini tentu harus berjuang untuk menegakkan syariat Islam secara satria, secara konstitusi, secara fair, dan pada tingkat tertentu kami akan mengorbankan nyawa kami untuk tegaknya syariat Islam. Ya Allah yang Maha mengetahui segala isi hati, jadikanlah majelis ini majelis yang kami agendani setiap bulannya. Di pekan ketiga kami akan kembali berkumpul. Insya Allah pada bulan Maret yang akan datang kita akan membincangkan, menyiapkan generasi tangguh pembela Islam. Kami ingin negeri ini tidak terus membiarkan dengan suasana mencekam, pesimisme, rasa takut, dan pandangan-pandangan keliru dengan terminologi Islamofobia. Kami umat Islam mayoritas sudah pantas punya otoritas. Kami umat Islam mayoritas, kami punya hak politik. Kami mayoritas, kami hak untuk memimpin negeri ini. Untuk itu izinkan kami ya Allah, kuatkan hati para pemimpin kami untuk berani merebut kekuasaan secara satria, berjihad dengan bab jihad politik, agar kami tidak pernah gentar kepada siapapun. Ya Rahman, jadikan doa-doa kami ini bagian daripada upaya kami melihat negeri kami yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Wahai Allah, jadikan orang yang ada di masjid ini walaupun dia mulanya berniat untuk tugas-tugas yang lain, maka kami mohon berikan pada yang bersangkutan hidayah-Mu ya Allah, agar pulang dia dari masjid ini dia akan menjadi Umar muda, dia akan menjadi Sa'ad bin Abi Waqqas muda, dia akan menjadi Joni Indo yang berubah jadi Umar Billah. Ya Allah, revolusi akhlak akan dimulai dari kami orang per orang. Ibda bin nafsi. Kami akan coba bimbing anak-anak kami, istri-istri kami, suami-suami kami. Allahumma nawir qulubana binuri bihidayatika binuri samsika abadan abada kama nawartal arda birahmatika ya arhamar rahimin. Di penghujung akhir doa kami ya Allah, berikanlah kesabaran para masyarakat di sekitar Solo bagian selatan yang dalam keadaan banjir sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun 1966. Banjirnya cukup membuat kami harus berpikir untuk mensuplai makan mereka di jam-jam makan mereka, karena kondisi yang tidak dalam keadaan prima akan bisa menimbulkan resistensi penyakit. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sedang bertugas di perbatasan Suriah dan Turki, karena puluhan ton barang-barang yang mereka bawa entah sampai kapan tertahan. Konon dikabarkan bahwa mereka tidak boleh menyerahkan bantuan berupa makanan, selimut, dan lain-lain atas permintaan pemerintah Indonesia. Ya Allah, bukakanlah hati pemerintah Indonesia agar jangan bersikap bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa,
bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kabar tentang tertahannya puluhan ton bantuan itu terkabarkan luas, kami hanya punya doa. Semoga doa ini mengetuk hati para pengambil kebijakan dan ada keberanian teman-teman di sana untuk bernegosiasi dengan pemerintah Suriah atau dengan pihak-pihak terkait di Turki agar bisa mengirimkan bantuan mereka. Terima kasih ya Allah, pagi ini kami bisa berkumpul. Insya Allah di pekan ketiga bulan depan kami akan datang dengan kesadaran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jangan pergi dulu karena ada beberapa hadiah yang mungkin bukan hadiah, buah tangan, kenang-kenangan ya. Silakan Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustaz Alfian tadi yang telah menyampaikan penyampaian yang luar biasa. Untuk sesi selanjutnya setelah tanya jawab adalah pembagian door prize, hadiah bagi siapa saja. Ya, nanti habis ini. Bagi siapa saja yang bertanya, silahkan yang bertanya. Yang satu lagi. Mau bertanya? Ustaz, mau bertanya gimana? Sudah sih, insya Allah pertemuan ke depan. Sebelum kita tutup, setelah kami tutup, silahkan bisa merapat ke teras masjid untuk sarapan bersama. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya semua jamaah dalam kajian ini. Semoga Allah SWT selalu meneguhkan kita dalam jalan kebaikan ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu enggak, Mas? Udah belum? Wah, orang udah kencing ini. Belum, jadi saya dia mau pulang duluan, saya biar dia suka. Kalau dimulai, apa ya? Iya, biar aja beliau duluan, kan saya di sini. Udah Pak, Pak Muti sudah. Pak Muti dulu aja. Udah Pak Muti dulu deh. Video ya, kasih kode. Oh, jangan nabrak. Ali, awas nabrak, Li. Jangan nabrak. Dah, kasih kode, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini, hari Sabtu, tanggal 18 bertepatan dengan hari Isra Mi'raj, kita melangsungkan kajian di pekan ketiga. Di samping kiri saya ini ada Pak Zainal sebagai Ketua Takmir, di sebelah kanan saya Pak Indratno, dan tentu teman-teman lain yang ada di sini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh masyarakat yang ada di lingkar Solo Raya. Insya Allah kajian-kajian ke depan akan kita langsungkan di pekan ketiga sesuai dengan waktu dan jadwal yang disepakati. Sekali lagi kepada masyarakat, mari kita gemarkan diri, gembirakan diri untuk hadir di majelis taklim, dimanapun di tempat Anda bertinggal. Untuk yang ada di Solo, pekan ketiga Sabtu tiap bulan, kita akan berjumpa di masjid yang sangat legendaris, Masjid Nurul Iman. Sekian, semoga jadi periksa dan perhatian. Kita akan bertemu di jadwal-jadwal kajian kita ke depan. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Saya Alfian Tanjung dan para sahabat-sahabat di sini menyampaikan pesan dan undangan. Kita akan berjumpa di pekan ketiga bulan Maret 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.